Kemudian selain multi years juga ada masalah lain yang paling disorot nih untuk DPRA. Soal pilkada, Bang, itu seperti apa sih, Bang Hendra? Ya, ini memang kita dilematis dan debatable karena pilkada kita harus tunduk kepada pusat, jadi agenda politik pusat. Kenapa? Karena pilkada 2017 lalu kita ikut agenda nasional. Nah, kalau sekarang nasional bilang enggak, ya kita mau bagaimana? Memang ada kekhususan kita, tapi memang ini bukan undang-undang yang mengatur khusus. Nah, untuk itu memang apa yang harus kita lakukan hari ini adalah membangun komunikasi dengan baik, terutama dengan stakeholder penentu kebijakan di Jakarta. Ada KPU RI, ada Mendagri, ada DPR RI, ada Kemenko Polhukam, nah, dan tentu ke Presiden Republik Indonesia. Ini kan harus dibicarakan dengan baik soal pilkada. Tapi pada prinsipnya bahwa ya kita ini agenda politik nasional. Contohnya 2017, pilkada 2017 yang lalu, Aceh masuk dalam skema politik pilkada nasional gelombang kedua. Dan 2018 kita masuk dalam skema politik nasional, agenda pilkada nasional yang ketiga. Artinya kita sudah ikut. Nasionalnya kita ikut, ya? Yang nasionalnya kita sudah pernah ikut. Dan kanun kita mengakomodir itu. Sekarang dengan digesernya pilkada oleh pemerintah pusat, kekhususan Aceh ini kan dipertanyakan. PR-nya seperti yang Bung sampaikan, maka PR-nya ini kembali kepada DPR Aceh. Bagaimana memperjuangkan kekhususan Aceh. Nah, walaupun secara hukum tidak ditemukan bahwa kekhususan Aceh itu di pilkada. Memang nggak ada legitimasinya bahwa kekhususan Aceh itu letaknya di pilkada, enggak. Kekhususan Aceh itu pendidikan, kesejahteraan, ya kan, agama. Nah, jadi dan keistimewaan Aceh tentunya. Maka ini memang menjadi PR. Nah, solusi yang ingin kami tawarkan adalah kita membangun komunikasi yang baik. Bahwa menjadikan agenda pilkada Aceh yang kita minta di Aceh ini 2022, sementara pusat maunya 2024, ini kan semua sudah terang benderang. Nggak perlu lagi ada yang kita sembunyikan. Aceh mau 2022, pusat menyusun agenda untuk pilkada itu di 2024. Nah, bagaimana kita cari jalan tengahnya? Membangun komunikasi politik dengan Jakarta. Harus kita akui hari ini yang perlu kita perbaiki di Aceh adalah bagaimana membangun komunikasi politik kita ke Jakarta. Bagaimana menjadikan Aceh bagian dari Republik Indonesia. Nah, kalau kita bangun komunikasi Aceh adalah draw tidak new, dan selalu kita mengedepankan jangan terlalu sering menarik perbedaan berarti. Menarik perbedaan. Jadi ini terus-terusan kita bersih tegang dengan pemerintah pusat dan hasilnya juga nggak baik menurut saya. Dalam hal pilkada nih, Bang Hendra ini mungkin lebih bisa berbicara banyak nih saya melihat, karena memang dari Partai Nasional dari Golkar, dan tentu di DPRI juga Golkar salah satu yang di Komisi 2 juga. Komisi 2, Ketua Komisi 2 Golkar mungkin ketimbang teman-teman dari partai lokal, Bang Hendra lebih bisa berbicara. Selama ini yang kita lakukan seperti apa, Bang? Iya kan segini, kita nggak bicara undang-undang. Saya menghindari debat legalistik, yang berbasis legalistik. Tapi kita membangun argumentasi bahwa pilkada merupakan kebutuhan di Aceh. Apa kebutuhannya? Aceh ini kan, ya kita boleh sebutlah, kita masa transisi menjelang Otsus berakhir, kita harus dievaluasi Otsus kita. Nah, kalau Otsus ini, kalau dalam situasi ini Aceh dipimpin oleh pejabat gubernur selama 2 tahun, ini kan nggak maksimal. Mungkin argumentasi-argumentasi ini yang harus kita bangun. Tapi kalau against terhadap undang-undang yang dibentuk oleh nasional, saya rasa ini sia-sia. Maka yang perlu kita lakukan adalah membangun sebuah argumentasi politik yang ini bisa diterima oleh semua pihak, terutama stakeholder penentu kebijakan di Jakarta. Ini yang harus kita lakukan. Saya juga menyanggah kepada kawan-kawan untuk kita melakukan stepping politik dan tahapan politik, komunikasi politik seperti itu. Kami misalnya Partai Nasional punya aturan main dalam artian bahwa kita harus tunduk, ya kan? Nggak mungkin kita melawan undang-undang yang bersifat nasional. Namun bagaimana undang-undang yang mengatur kita khusus ini bisa diakomodir? Ini harus kita cari benang merahnya, begitu. Oke, berarti kita tidak lagi memperdebatkan undang-undangnya, tetapi turunannya ini istilahnya juknis lah, kebutuhan kita bicara kebutuhan kita saja, bukan bicara soal ini udah ada undang-undang yang mengatur. Karena kalau berdebat soal undang-undang ini bisa multi interpretasi, sangat jauh. Ya, sangat jauh, bisa multi interpretasi, bisa interpretasinya bisa luas. Itu demikian.
Berarti memang cukup inilah, berarti memang sesuatu ini yang memang harus, bukan hal yang baru ya ketika kita mengikuti nasional ini sebenarnya. Hanya publik aja tidak menyadari ya. Sebenarnya bukan cuma kali ini, tetapi sebelum-sebelumnya juga kita sudah ikut 2017 alur kita alur nasional. Alur nasional ya. Oke. Berbicara ini Bang Hendra, mungkin soal Oksus tadi ya. Seperti apa sih pandangan kita di DPRA? Mungkin di DPRA Bang Hendra bersama teman-teman yang muda, kita tahu di DPRA Aceh ini pimpinan, bukan cuma anggota, pimpinannya ini mayoritas muda ya semua. Mungkin soal Oksus ini seperti apa Bang yang sudah berbicara, karena akhir-akhir ini publik kan semakin sering menggaungkan soal Oksus yang akan habis. Tentu DPRA ini punya peran yang cukup besar ya. Undang-undang pemerintah Aceh itu jantung daripada undang-undang pemerintah Aceh itu Oksus. Boleh dibilang Oksus itu undang-undang khusus, ya kan? Karena jantungnya itu Oksus. Dia mengatur soal Oksus. Jadi yang perlu kita persiapkan sekarang adalah roadmap pembangunan Aceh. Menurut saya kita harus menyusun roadmap pembangunan Aceh ke depan. Memang di dalam undang-undang kita selesai di tahun 2027. Kan 2022 ke 2027 itu kita dari 2% secara DAU nasional menjadi 1% secara DAU. Ini masalah. Kenapa? Karena menurut kita hari ini ekonomi Aceh itu belum mandiri. Nah, jadi perlu ada persiapan yang matang menuju kepada ketika Oksus diberhentikan. Apa peran dan persiapan kita ketika hal ini terjadi? Ini penting. Nah, ini terus kita kaji dan terus kita melakukan komunikasi politik dengan sekali lagi stakeholder utamanya yaitu Jakarta, yaitu pusat. Ini yang harus kita susun. Di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan kemandirian ekonomi kita. Dari sini ke 2022, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendorong pemerintah Aceh untuk membuka keran investasi seluas-luasnya. Satu. Yang kedua, untuk mengayomi, menaungi usaha kecil menengah di tingkat masyarakat. Ini harus menjadi stressing pemerintah. Usaha kecil menengah dan inisiatif-inisiatif ekonomi yang dilakukan oleh anak-anak muda di Aceh ini harus di-engage oleh pemerintah. Itu alternatif policy, kebijakan-kebijakan alternatif yang harus diambil oleh pemerintah. Nah, jadi ketika Oksus kita berakhir, mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan oleh pemerintah pusat, kita sudah punya exit strategi bagaimana mendorong kemandirian ekonomi Aceh tanpa Oksus. Ini kita harus sudah siap, karena kalau kita nggak ada lagi Oksus, kita hilang 8 triliun. Iya, hanya setengahnya nanti itu. Setengahnya dari situ. Dan kita tidak punya apa-apa. Saya yakin kita tidak punya kesanggupan untuk menyangka roda pemerintahan. Kita akan defisit ya. Asli. Jadi memang di sisi lain memperjuangkan kelanjutan ini juga penting, tapi sisi mempersiapkan diri jika memang sewaktu-waktu tidak berlanjut juga harus. Karena ini keputusan politik. Berarti ada dua fokus ya. Satu sisi fokus memperjuangkan, juga satu sisi mempersiapkan jika memang tidak dilanjutkan ya. Tapi di masa memang kalau pengamat mengatakan masih jauh lah dari harapan. Kemudian waktu yang tersisa kan tidak lebih dari 6 tahun. Itu masih memungkinkan untuk masih ada jalan lah. Saya yakin ada jalan sejauh kita bisa mengkonsolidasikan gagasan ini dengan baik. Ya. Bukan hanya gagasannya dikonsolidasikan, tapi sikap politik Aceh juga harus dikonsolidasikan. Kita harus solid dan harus kompak terhadap ini. Nah, tawaran-tawaran harus kita persiapkan. Misal Oksus terbatas atau apa. Dan kita kan sekarang lagi melihat Papua. Apakah Papua dilanjutkan atau tidak? Nah, kecenderungannya Papua itu dilanjutkan. Nah, ini kan juga angin segar buat Aceh. Walaupun nanti skemanya dibicarakan lagi. Mungkin tidak 2%, mungkin berapa persen. Dan mungkin skemanya dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Karena kan negara juga dalam keadaan defisit hari ini. Jadi persiapan-persiapan ke arah itu harus kita matangkan menurut saya. Kita di sini yang harus matangkan. Jadi tidak hanya menunggu kebijakan politik yang diambil dari pusat, tapi juga sikap kita bagaimana mendorong. Itu juga penting. Oke. Kemudian meskipun Oksus kita banyak, selama ini kan BI juga mengakui itu. Ekonomi kita kan ditopang oleh APBA ini yang jumlahnya 14 triliun gitu kan.
selama ini menurut Bang Hendra, apa sih yang harus dilakukan supaya kita tidak hanya bergantung dari APBA ini? Sebenarnya ketika Januari hingga Maret itu APBA kita terhambat, ekonomi kita seperti terhenti seperti itu. Betul. Kalau saya menyebutkan sektor yang paling ini. Kalau saya menyebutkan ekonomi Aceh ini ekonomi plat merah. PT APBA, CP APBK. Ya kan? Jadi kita tidak punya industri. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di segmen yang lalu, bahwa bagaimana mendorong pemerintah untuk menghidupkan sektor industri, membuka keran investasi, mengayomi dan membiayai usaha-usaha kreatif yang berkembang di Aceh. Ekonomi kreatif. Keran ekonomi kreatif ini harus dibuka. Bukan hanya Aceh sebenarnya, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata membuka itu, kan dari Kemenkraf. Nah, ini yang di Aceh harus terlihat, karena ekonomi Aceh kita nggak punya industri. Ya kan? Memang benar yang disampaikan BI, karena memang Aceh ini hidupnya hanya di otsus. Nah, kalau otsus habis, nggak usah habis lah. Seperti yang Bung sampaikan tadi, telat saja. 3 bulan. Pengesahan APBA telat. Ini semuanya terhenti ya. Macet ya. Kebutuhan kita banyak dari luar. Nah, jadi, yang paling penting lagi yang harus kita pikirkan, dari sekian triliun otsus, berapa yang dirasakan oleh Aceh? Sangat sedikit sekali, karena membal lagi keluar Aceh. Belanja besi kita dari Medan, telur kita dari Medan, semuanya kita masih bergantung dari luar provinsi. Maka yang seperti yang saya sebutkan tadi, persiapan kita harus dimatangkan. Saya nggak mau bicara bahwa otsus ini lanjut. Agar apa? Agar kita juga siap pada posisi ketika dia tidak lanjut. Nah, maka kalau saya saat ini tidak berpikir bagaimana melanjutkan otsus, tapi berpikir bagaimana mempersiapkan kemandirian ekonomi Aceh. Itu yang harus saya. Berarti salah satunya itu tawarannya benar ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Sektor-sektor ekonomi kreatif itu ke bawah dan individu sangat terasa dia. Putarannya memang di bawah. Karena memang di bawah dan individu langsung merasa berbeda dengan mungkin investasi besar yang selama ini Bang Hendra melihat seperti apa di Aceh arah. Memang saya melihat semua orang memiliki cita-cita yang sama. Semua ingin membangun ekonomi kreatif dari kementerian, dinas. Tapi ini kan soal realisasi. Cita-cita sama realisasi kan harus jalan sinkron. Kalau Bang Hendra melihat seperti apa? Makanya kan saya pikir gagasan ini harus dikonsolidasikan bersama. Kan? Ini harus jadi PR kita bersama. Mau tidak mau, ini akan kita hadapi. Otsus habis. Ini mau tidak mau. Semua orang punya agenda dan punya cita-cita untuk memperjuangkan itu. Tapi ini kan harus dikonsolidasikan. Ini harus menjadi sikap politik bersama orang Aceh. Kita mau bagaimana. Nah, maka kalau saya lebih kepada peran saya hari ini lebih kepada mendorong pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan menuju ke arah kemandirian ekonomi Aceh tadi, dengan membina sektor-sektor industri kreatif tadi, ekonomi kreatif. Ternyata sangat banyak. Kalau realan di Aceh ini apa Bang? Kalau Abang ide-ide Abang yang keluar nih Bang? Jadi kan saya bukan ide saya, tapi saya lihat misalnya ada kemamah kita yang ternyata go internasional. Contoh misalnya kopi di daerah pemilihan saya, yang ke luar negeri itu biji. Dan ekspornya kebanyakan bukan orang kita. Yang keluar biji kopi, bukan bubuk kopi. Artinya tidak ada nilai industrinya di sini. Yang hanya nilai produksi, tapi tidak ada nilai industrinya di sini. Nah, ini yang harus di-stressing. Kita mendorong bagaimana APBA ke depan mengarah ke sini. Ini yang harus kita buat sebenarnya. Kalau ekonomi kreatif memang sudah berkembang, mungkin kita belum melihat perkembangan yang signifikan aja. Tapi kalau investasi, kita di media juga ini hampir bosan menulis soal ini investor itu. Tapi selama ini di Aceh ini investor hanya berakhir di survei dan kertas MOU, kemudian hilang. Itu makanya Bang Hendra di mana melihat ada kendalahan ini? Makanya saya juga membangun komunikasi dengan pihak SDM dan dinas satu pintu itu, perizinan satu pintu. Apa persoalannya? Ternyata memang banyak orang bercita-cita investasi terus tiba-tiba gagal, tapi dia sudah mengantongi izin. Nah, ini kita mau moratorium izin, ya kan? Saya usul pada Pak Gubernur, tolong kita harus lihat kembali izin-izin yang ada,
kalau tidak ada kita terminasi, kita buka peluang agar orang lain bisa masuk. Karena kan mereka survei, ketika mereka survei ternyata mungkin mereka punya deal dengan investornya, ya kan? Nah, tiba-tiba investornya nggak jelas, dia berhenti, kan? Yang rugi kita nih tersandra, tapi mereka mengantongi izin. Iya, kita pun nggak bisa bergerak. Kita nggak bisa juga bergerak. Maka kalau saya lihat hari ini kebijakan Pak Gubernur sudah mengarah ke situ, ya kan? Kita sudah berhasil ambil Blok B, kita sedang memperjuangkan KEK di Luxmame, Kia Ladong. Ini kan semuanya ke arah industri dan ini yang harus ditopang terus. Memang ya, ini kan kita namanya jualan, ya kan? Nah, maka kan bungkusan jualan ini yang harus kita rapikan lagi. Saya itu. Nanti memang sebenarnya arahnya sudah ada, tapi memang ini harus lebih, kalau ibaratnya harus lebih kencang, harus lebih kencang lagi. Harus lebih kencang ya. Memang dalam realisasinya ini cukup banyak pihak yang terlibat, gitu. Mulai dari selama ini cara pandang masyarakat juga cukup berpengaruh ya. Cara pandang masyarakat. Cara pandang masyarakat. Memang ini menjadi PR bagi semua pihak. Memang di tengah Otsus, kita tidak berbicara Otsus dilanjut, meskipun angin surganya ada, Bang. Meskipun angin kalau lihat Papua ya, angin surganya ada, tetapi kita sekarang untuk memotivasi diri, anggaplah memang Otsus ini akan berakhir 2027. Maka memang tadi kalau dari Bang Hendra memang salah satunya itu investasi industri dan memang mengembangkan ekonomi kreatif, karena kita punya SDM mungkin polesan dan kebijakan ini, Bang. Kebijakan dari pemerintah tingkat 2 maupun pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat ya. Bagaimana kebijakan pemerintah itu memang mendukung berkembangnya ekonomi industri atau dan ekonomi kreatif ini. Cukup banyak mungkin tadi di DPRA hal-hal yang dilakukan oleh Bang Hendra Budian. Hal yang paling kecil memang yang sudah menjadi tugas seorang legislatif mungkin adalah mendengarkan suara rakyatnya, dan itu sudah dilakukan, kemudian melaporkan semua yang dikerjakan. Demikian juga memang kerja-kerja untuk bagaimana cara pandang terhadap kelanjutan Otsus dan investasi di Aceh.